Saudara dan sahabat, sekali peristiwa Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang perjamuan kawin kepada para imam kepala dan pemuka rakyat Yahudi, bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia mengundang orang-orang untuk hadir, tetapi faktanya tidak ada yang memenuhi panggilan itu. Ada juga yang sudah terpanggil, tetapi karena tidak memakai pakaian pesta, ia akhirnya dicampakkan dan tidak mengikuti pesta perjamuan nikah itu. Saudara dan sahabat, undangan untuk masuk kerajaan surga disediakan untuk kita. Allah menawarkan damai sejahtera, kebahagiaan, keselamatan bagi semua orang. Tetapi sedikit saja yang menanggapinya. Ada yang pergi ke ladangnya, sibuk mengurus usahanya, bahkan melakukan kejahatan. Ada juga yang telah menjawab panggilan Allah, tetapi tidak mau mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Oleh karena itu, Yesus berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara dan sahabat, patutlah kita bertanya, sayakah yang tidak memenuhi panggilan Allah? Atau sayakah yang tidak berpakaian pesta? Kita dianugerahi tugas dan peran masing-masing dalam arti yang khusus, dan rohani kita dianugerahi kuasa Allah untuk memelihara kehidupan, entah dalam rumah, di lingkungan sekitar, di tempat kerja, maupun dalam relasi dengan sesama. Tetapi seringkali waktu untuk Tuhan tidak ada. Kita tidak menyediakannya. Kita terbuai dengan penyakit zaman ini yang disebut kesibukan. Saudara dan sahabat, dalam arti tertentu kita telah menanggapi panggilan Allah, tetapi kesalehan dijadikan promosi kepentingan dan bukan cermin kebaikan. Tidak sedikit orang yang dicampakkan karena tidak memakai pakaian pesta yang layak. Alhasil, ia tersiksa karena perbuatannya, frustrasi, dan bahkan dicampakkan ke dalam penjara. Dimanapun kita berada, kita menanggapi panggilan Allah melalui peran dan tanggung jawab kita, mengajarkan kebaikan, menghayatinya, dan memberikan teladan kebajikan bagi orang yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari, merupakan upaya kita untuk memelihara panggilan itu tetap subur. Berbuat baik dan bertindak yang benar memang menyakitkan, dan karena itu seringkali tidak populer di kalangan tertentu. Tetapi bersyukurlah saudara dan sahabat terkasih, karena dengannya kita telah mengenakan pakaian pesta dalam kerajaan Allah. Kita layak untuk bersukacita. Secara fisik kita lemah. Jika mengikuti rasa, pasti kita lelah, tidak sabar, dan ingin berhenti dari tugas dan perutusan kita. Kita perlu pertobatan, kita perlu pembaharuan, sakramen tobat, retret, rekoleksi, meditasi,
dan teristimewa Ekaristi menjadi jalan pembaharuan hidup kita, menguatkan kita untuk semakin setia pada panggilan Allah dalam hidup kita. Atas cara tertentu, kita telah memberi makna atas hidup dan perutusan kita bagi dunia, dan karena itu menyiapkan masa depan yang cerah. Tugas dan tanggung jawab, peran dan kehadiran kita, jika kita lakukan dalam roh dan kuasa Allah, dengan intensi kebaikan dan kebenaran, meskipun harus menderita, menjadi jaminan kebahagiaan kita di dunia, dan berbahagia dalam perjamuan pesta nikah, di mana Allah Bapa sebagai Raja Tuan Pesta, Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan kita umat Allah sebagai mempelai perempuan. Tidak ada duka dalam perjamuan itu, sebab perjamuan merupakan hari gembira. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.